Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah kita pada kali ini masih bisa bertemu kembali dengan sahabat-sahabat benar dakwah. Alhamdulillah. Kali ini saya masih bersama dengan Kak Sabril. Pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang, mungkin ini yang sering atau mungkin sudah banyak kita lihat di sosial media kita. Dan ini mungkin yang melihatnya itu belum paham. Nah, mungkin insya Allah dengan video ini bisa mereka lebih paham lah apa yang dimaksud dengan yang akan kita bahasin, atau yang banyak sudah viral itu. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang 1732. Mungkin Kak Sabril sudah mengerti apa yang dimaksud dengan 1732 ini. Insyaallah. Oke, jadi langsung saja saya tanyakan kepada Kak Sabril, seperti apa 1732 itu? Silakan Kak Sabril. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembahasannya Kak Rafil, 1732 ini saya mau bahas dulu ini judulnya. Ya, jadi jujur, pertama saya diberitahu dengan judul ini 1732 ini, saya pikir itu setengah enam, 1732. Waktu maghrib ya? Iya, waktu maghrib. Dan saya kira pembahasannya kita ini peristiwa-peristiwa yang masya Allah, peristiwa-peristiwa yang penting. Saya kira begitu. 1732, tapi tidak ada bulan ke-32 ya. 17 kecuali dibalik bulan 17 tanggal 32. 30 pun tidak ada. Ya, tidak ada. Ya baik. Ya, 1732 ini tentu teman-teman, 1732 ini bukanlah kode rahasia dari negara kita, dari negara Indonesia, dan bukanlah kode rahasia dari pemerintah Indonesia kita, bukanlah kode pemimpin kita yang ingin menjalankan 3 periode. Ya. Ya, bukan. Ya, tapi teman-teman sekalian, 1732 ini, 17 itu adalah nomor dari surah yang ada di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Isra. Ya, 17 itu adalah nomor dari Al-Quran, surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Isra. Dan 32-nya ini, Karafil, itu nomor dari ayat yang ada di Al-Quran, ayat 32. Itu ayatnya surah Al-Isra. Jadi 1732 ini adalah surah yang ke-17 dan ayat yang ke-32. Al-Isra ayat yang ke-32. Nah, di 1732 ini teman-teman membahas tentang bagaimana Islam melarang kita untuk mendekati zina di 1732 ini. Dan ini bagi saya ini adalah kode utama atau kode istimewa untuk anak-anak muda atau untuk para pemuda-pemuda Islam yang ingin atau yang akan dan mempersiapkan diri untuk menolak ketika ada seseorang yang ingin mengajak dia pacaran. Ya, ini adalah kode rahasia untuk anak muda. Bukan kode yang saya sebut-sebut tadi, yang di belakang tadi. Bukan. Tapi ini melainkan kode utama atau kode spesial, kode istimewa untuk anak muda. Untuk menolak dan mempersiapkan diri untuk menolak ketika ada yang ingin mengajak ia pacaran. Ya. Karena di 1732 ini, Al-Isra ayat ke-32 ini adalah
ayat yang menceritakan bahwasannya kita itu dilarang keras untuk mendekati zina. Ya, ini 17:32. Yang ayatnya itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Iya, begitu ya. Yang artinya janganlah engkau mendekati zina. Ya, engkau ini dimaksudkan untuk kita-kita. Janganlah engkau mendekati zina. Mengapa? Karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, itu adalah arti dari zina. Oke, jadi apa ya? Masih teringat satu pertanyaan buat Kak Sabril. Pertanyaannya, contoh atau macam-macam perzinahan. Mungkin itu Kak Sabril. Nah, jadi macam-macam perzinahan di sini, ya salah satunya itu adalah yang sekarang yang banyak terjadi di kalangan orang-orang muda, ya, di para pemuda. Dan ini adalah yang terjadi di generasi-generasi kita di negara Indonesia. Dan inilah yang dibutuhkan Indonesia, tapi bukan orang-orang yang mendekati di zina ini. Nah, contohnya atau salah satunya itu adalah pacaran, teman-teman. Nah, jadi pacaran ini, teman-teman, ini adalah perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Mengapa? Karena di pacaran itu adalah kegiatan hanya dua orang saja. Hanya saya dengan calon maksiat saya. Atau hanya antum dengan calon maksiatnya antum. Nah, jadi pacaran itu ketika kita sudah berdua, dan di berdua ini dan yang ketiganya itu sudah pasti setan, ya. Dan setan, kita ketahui teman-teman, setan ini mampu membawa kita sampai ke alam neraka loh, ya. Teman-teman, ini mampu membawa kita sampai ke alam neraka, setan. Yang pertama 1, 2, 3 hari kita masih malu-malu, ya. Masih malu antara satu sama lain. Sudah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu pegang tangan, ya, ajak jalan, makan bareng. Dan ini pernah saya lakukan lagi. Dan saya yakin semua pasti bisa berubah, ya. Semua pernah melakukan dan semua pasti, dan saya yakin itu pasti bisa berubah, teman-teman. Nah, jadi tidak ada hal yang kita buat dan tidak mungkin juga kita bisa kembalikan. Nah, maksud saya, ketika kita berbuat, maka kita juga siap-siap harus kembali dari hal yang kita lakukan itu. Nah, saya lanjut. Sudah 1 bulan, 2 bulan, nah itu kan sudah Karafil tahulah, 1, 2 bulan sampai 3 bulan, dan 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu dia sudah ada kabar-kabar dari orang-orang lah, ke orang tua, atau kabar yang orang tua dengar dari kita. Nah, itu kan bisa. Dan pacaran ini adalah kegiatan yang mampu atau mempersiapkan kita atau diri kita untuk dirusak bagi perempuan, dan untuk lelaki mempersiapkan diri kita untuk tetap rugi. Mengapa rugi? Rugi dalam segi waktu, rugi dalam segi uang yang bisa kita tabung itu kita habiskan, dan kita hura-hura dengan ini. Ini dengan maksud kita hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan satu kecupan, ya. Hanya untuk mendapatkan satu kecupan. Dan ya, mohon maaf, ya, kita kan anak muda, pasti tahu tentang itu, ya. Dan kita pasti bisa berubah, teman-teman. Sekali lagi, kita pasti bisa berubah, ya. Dan pacaran ini hanya untuk mengundang hawa nafsu saja. Pacaran pasti cintanya itu bukan dari Allah. Cintanya itu dibuat-buat mereka sendiri, ya. Cinta karena nafsu, bukan cinta karena Allah. Nah, jadi teman-teman, pacaran ini salah satu kegiatan atau hal yang mampu mendekatkan kita ke
dalam zina. Ya, begitulah Karfil. Oke, jadi baik itu apa ya? Sedikit penjelasan tentang macam-macam perzinahan. Salah satu contohnya itu pacaran. Karena apa ya, dengan lingkungan yang mungkin kurang baik itu mengakibatkan banyak anak-anak muda yang salah bergaul karena dipengaruhi oleh lingkungan yang sedang tidak baik-baik saja, dan itu apa ya, membuat, kalau untuk saya pribadi, saya sedih juga dengan melihat ada mungkin saudara saya, teman saya, atau jadi keluarga saya yang mungkin masih berada dalam zona yang masih pacaran. Dan apa ya, lebih mirisnya itu mereka tahu ayat tentang 17:32 ini, tapi mereka masih melakukan hal-hal yang mendekati perzinahan ini. Dan apa ya, itu membuat saya agak sedikit renggang hubungan antara saya dengan mereka. Nah, itu kan, itu juga pengaruh yang apa ya, yang kita buat dari maksiat itu bisa berpengaruh kepada orang lain. Apalagi kalau untuk saudara-saudara kita yang mungkin masih melakukan hal seperti itu, pasti rasa canggung seperti itulah yang kita rasakan untuk apa ya, bisa memberitahukan kembali untuk tentang hal-hal yang mendekati perzinahan ini. Dan mungkin apa ya, ini bisa jadi untuk pembelajaran juga kita sama-sama, agar supaya kita tidak mendekati hal-hal yang menuju kepada arah perzinahan. Dan ini apa ya, ini pada video ini mungkin teman-teman sekalian sudah tahu. Jadi ketika bertemu dengan kode 1732, dengan insya Allah dengan melihat video ini bisa teman-teman bisa lebih tahu tentang apa sih 1732 ini. Nah, insya Allah dengan video ini bisa lebih jelas penjelasan tentang 1732 ini. Sudah tidak ada Kasabil. Ya, bercerita tentang pacaran. Ya, pacaran ini sudah saya bilang tadi kan, pacaran itu hanya untuk mempersiapkan diri kita untuk merusak bagi akhwat dan ikhwan. Nah, jadi ada sebuah pertanyaan Karafil yang muncul, dan itu pernah ditanyakan kepada saya. Bagaimana kita memilih jodoh ketika kita tidak melalui proses pacaran ini? Bagaimana kita tahu pasangan kita, karakteristik pasangan kita ketika kita tidak melalui proses pacaran ini? Nah, jadi ketika saya mendengar pertanyaan itu, saya bagaimana? Seketika saya itu memikirkan, Masya Allah, maksudnya dia ini, saya pikir mungkin dia tidak tahu ya. Saya sudah langsung berpikir, dia ini mungkin sudah mendustakan ini ayat-ayatnya Allah ini pasti. Dan saya tidak tahu, mungkin dia belum sampai sama dia, dan dia bertanya, mungkin dia pasti dia sudah tidak tahu tentang hal ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagaimana cara kita untuk mengetahui karakteristik karakteristik pasangan kita ketika tidak melalui proses pacaran? Nah, jadi ada prosesnya ta'aruf. Nah, jadi pacaran dan ta'aruf ini tidaklah sama. Ta'aruf itu pasti ada istilahnya itu jembatan untuk kita ke calon kita, ya, ke calon kita. Nah, jadi untuk mengetahui karakteristik kita ini, pasangan kita ini, kita tidak usah sibuk lah. Tidak usah sibuk untuk mencari pacar. Mengapa? Karena ada ayat yang menerangkan bahwa wa khalaqnakum azwaja. Kita manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Nah, jadi untuk apa kita sibuk mencari pacar lagi? Untuk apa kita mencari pasangan cewek dan cowok? Nah, kan sudah pastikan itu di dalam Al-Quran, kita diciptakan secara berpasang-pasangan. Nah, jadi kita kalau seandainya sudah tahu tentang ayat ini, ya mengapa kita sibuk
Mengapa kita sibuk mencari? Karena Allah yang sudah janjikan kan. Kalau Allah yang janjikan itu sudah pasti. Beda dengan manusia. Manusia yang menjanjikan hasilnya pasti kekecewaan. Nah, itu jika manusia yang menjanjikan teman-teman. Nah, wa khalaqnakum azwaja, pasti sudah dijanjikan oleh Allah. Kita diciptakan secara berpasang-pasangan. Nah, jadi itu. Ini ketika kita melakukan zina ini, ketika kita melakukan perbuatan zina teman-teman, ini kita juga akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hukumannya itu bukan di akhirat saja, melainkan kita juga mendapat hukuman di dunia. Nah, salah satu hukuman di dunia itu ada di surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat yang kedua, yang artinya pezina laki-laki dan pezina perempuan itu diberikan hukuman didera 100 kali. Dan orang yang memberikan ini dan orang yang memberikan cambukan ini tidak usah menaruh belas kasihan kepada pezina laki-laki dan pezina perempuan ini. Bayangkan, ketika kita di dunia saja itu mendapatkan cambukan 100 kali teman-teman. Jadi ketika kita melakukan zina ini, kita mendapatkan cambukan di dunia 100 kali. Apalagi kita mendapatkan hukuman di akhirat. Nah, jadi hukuman yang di dunia ini ketika kita terapkan aturan-aturan Islam, maka kita akan mendapatkan. Nah, yang jadi pertanyaannya, kita sekarang tidak menerapkan aturan itu. Kita tidak menerapkan aturan-aturan Islam itu. Nah, dan nantinya kita pasti akan membayar apa yang kita lakukan di akhirat nanti. Karena kita tidak melakukan aturan-aturan Islam di dunia, di negara kita sekarang. Nah, jadi hukuman-hukuman yang di dunia itu, hukuman-hukuman yang dicambuk 100 kali itu ketika kita melaksanakan atau menaati aturan-aturan Islam dan menerapkan aturan-aturan Islam sekarang di negara kita. Nah, jadi begitu Karafil. Itu yang saya tahu tentang 1732 ini. Nah, jadi 1732 itu sebuah kode ya, sebuah kode rahasia dari kode utama atau kode spesial dari untuk anak muda untuk para pemuda Islam yang ingin atau yang mau menolak secara halus ya, menolak secara halus ketika ada yang mengajak ia pacaran. Nah, contoh saya diajak untuk pacaran seorang akhwat ya. Mungkin ada ya akhwat yang mau ajak pacaran ya sama ikhwan. Ya, mungkin ada ya. Nah, contoh dia bilang sama saya, ini bukan bukan kenyataan, tapi ini adalah contoh, teman-teman. Ini contoh. Contoh saya diajak pacaran. Antum mau nggak pacaran sama saya? Nah, jadi sudah pasti ya. saya bilang tidak, dan tidak mungkin saya bilang saya tidak mau, saya begini tidak. Nah, penolakan secara halus itu insya Allah saya bilang anti ingat nggak ayat 1732. Nah, dan insya Allah itu dia pasti ingat. Insya Allah. Dan jika orang yang faham. Nah, jadi itulah teman-teman penting untuk membaca Al-Quran ya. Ya, ngaji bareng lah ya, begitulah Karafil. Itu yang saya tahu tentang kode dari 1732 ya. Ini kode ya. Dan ini saya sarankan kepada teman-teman atau kepada penonton sekalian, saya sarankan untuk membuat kata sandinya saja itu 1732 ya. Mengapa? Untuk jadi pengingat kita 1732. Ketika kita membuka 1732, apalagi kita taruh wallpaper yang ada kalimatnya janganlah engkau mendekati zina ya. Apalagi kalau kita buka itu, kita taruh wallpaper itu dan kita pakai kode 1732. Ya, saran saja dari saya, pakai kata sandi atau kode 1732 di HP teman-teman. Ya, terima kasih. Oke, Masya Allah. Itu adalah penjelasan dari Kak Sabil tentang 1732 yang seringlah kita lihat di berbagai sosial media. Dan ada satu lagi pertanyaan buat Kak Sabril, dan ini mungkin menjadi
bisa menjadi motivasi juga kita untuk supaya tidak mendekati 1732 ini. Pertanyaannya yaitu bagaimana atau apa tips untuk supaya tidak mendekati zina ini? Oke, Kasab. Ya, bagaimana tips atau cara atau trik ya untuk supaya kita tidak mendekati di zina. Jadi kalau untuk kita mendekati di 1732 ini kita mendekati ayatnya. Berarti kita membaca. Ya, jadi ya bagaimana tipsnya? Menurut saya ini lingkungan kita juga itu berpengaruh. Nah, jadi carilah teman-teman yang mampu dan membawa kita dalam ketaatan. Ya, berdiskusilah dengan orang-orang yang masya Allah, yang soleh dan soleha, yang mampu menambah ilmu dan wawasan kita, ilmu agama dan wawasan kita terhadap agama. Ya, minimal kita nongkronglah di masjid, ya, membahas tentang perkara-perkara cinta dan cinta yang sebenarnya itu bagaimana, ya kan? Ya, cinta ini kan adalah fitrah, ya. Dan kemudian carilah guru yang mampu menjunjung dan yang bisa dipercaya, itu adalah guru atau ustadzah. Carilah ustadz atau ustadzah yang mampu membimbing dan yang teman-teman percayailah. Nah, itulah. Dan hindarilah itu ketika kita gabut, kita inbox, ya, hai, ya, dan jujur saya juga pernah melakukan ini. Jadi bahan pelajaran untuk teman-teman. Iya, ya. Dan ini pasti ya semua orang bisa, semua orang pernah melakukan ini. Dan saya yakin semua bisa berubah dari dirinya masing-masing, ya. Dan itulah tipsnya itu lingkungan. Ya, kita harus berteman dengan orang-orang yang mampu membimbing kita dalam ketaatan dan mampu membawa kita dalam ketaatan, dan ya bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama itu adalah teman-teman. Ya, pasti teman. Carilah teman yang bisa dan bagaimana ya? Yang mau berdiskusi dengan kita untuk tentang agama, yang bisa memberikan motivasi baik kepada kita, dan ya dan lain-lain. Ya, begitu Karafil. Oke, itulah tips atau cara yang disampaikan oleh Kak Sabril. Mungkin ini juga bisa diikuti oleh teman-teman sekalian. Dan saya setuju dengan cara yang kedua itu. Marilah kita untuk menjauhi interaksi kita di sosial media, di handphone kita, karena sudah hal biasa dan sudah menjadi kebutuhan kita untuk mempunyai handphone atau berinteraksi di sosial media. Maka dari itu teman-teman sekalian, marilah kita jauhi interaksi kita dengan siapapun, terutama untuk dengan dengan ahwat atau perempuan yang bisa saja kita mempunyai respon atau yang sama dengan dia. Jadi marilah kita untuk selalu menjaga keimanan kita untuk supaya tidak mendekati arah perzinahan. Jadi itu teman-teman sekalian, sedikit banyak penjelasan dari pembahasan tentang 1732 ini, dan insya Allah penjelasan ini bisa bermanfaat dan insya Allah bisa juga kita terapkan dalam kehidupan kita. Mungkin hanya itu video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.